Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Guys, yuk cepetan dirikan tendanya. Ntar keburu kemalaman. Kita juga belum cari kayu dan air. Suara Vika membuyarkan lamunan monolog dalam pikiran Rudy. Dia itu segera bangkit menghampiri tasnya yang membawa tenda. Ada 2 tenda yang mereka dirikan. Satu untuk Vika dan Lily, sementara satunya lagi untuk Lucky dan Wanda. Aku dan Lily cari kayu di dekat tenda. Kalian cari sedikit jauh, sekalian ambil air buat masak. Vika memberikan arahan pada kawan-kawannya. Dia paling berpengalaman berpetualangan dibandingkan yang lain. Sesuai arahan, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Lily dan Vika menyiapkan tungku dari batu tepat di depan tenda yang telah didirikan sejak tadi, lalu menyalakan api untuk memasak. Kulihat kamu dan Wanda semakin mesra aja. Mau sampai kapan jadi teman tapi mesra? Tanya Lily mengusik konsentrasi Vika yang tengah berusaha menyalakan api. Dia lama banget nembaknya. Masa iya harus aku yang nembak duluan? Gengsi dong. Wajah Vika berubah masam, mengingat betapa tidak pekanya Wanda yang begitu diharapkan untuk meresmikan hubungan mereka. Lily tertawa kecil lalu berkata, "Buruan tembak, kalau kelamaan ntar keburu ditembak orang loh." Ah, gengsi ah. Vika melempar ranting kecil ke dalam tumpukan kayu yang mulai terbakar api. Jangan salahkan orang lain kalau dia lepas dari genggamanmu, cibir Lily. Dalam hati dia berucap, aku yang menginginkan Wanda. Maaf, aku juga menyukainya. Senja perlahan datang. Gurat jingganya sangat indah menghiasi langit yang mulai temerap. Mentari turun tenggelam ke dalam bumi berganti sedikit demi sedikit. Taburan bintang di sisi yang lain. Kelima anak muda itu menikmati keindahan senja dari pelataran tenda. Api unggun telah dinyalakan. Sinarnya memancar menerangi sekitar tempat mereka bermalam. Lagu-lagu mulai dinyanyikan. Cerita-cerita mulai dikisahkan sebagai pengisi waktu menanti kantuk menyerang. Gunung ini cukup ramai ya. Mata airnya di puncak pun ada. Airnya jernih dan sepertinya gak akan kering walau di musim kemarau, ujar Vika. Iya, dibuat mandi pun mudah karena udah ada pancurannya. Kalau aja dikelola dengan baik dan gak ada larangan buat mendaki di waktu tertentu, pasti gunung ini akan jadi tujuan favorit para pendaki. Apalagi landscape alamnya masih alami dan indah banget. Aku setuju dengan Mulih. Kita udah mendaki banyak gunung. Tempat ini paling alami dan paling indah. Jalurnya juga gak begitu sulit buat pemula. Apa mungkin mitos itu dipakai cuma buat menjaga kealamian gunung ini aja ya? Kalian ingat gak kakek tadi? Tanya Rudy yang disambut anggukan oleh teman-temannya. Kakek itu buta, tapi jalannya seperti orang bukan buta. Itu kenapa aku bilang mungkin aja dia salah satu penunggu gunung ini. Aneh banget tahu, saut Lucky masih dengan keyakinannya. Cincin tadi cincin sakti mungkin, Ruth. Coba lepas, aku mau lihat. Pinta Wanda penasaran. Rudy menuruti ucapan Wanda. Dia lalu menarik cincin untuk melepasnya. Berapa kali pun berusaha tetap gagal. Gak bisa guys, kok aneh ya? Tuh kan, itu cincin bisa buat melindungimu, atau malah bisa bikin kamu celaka, Ruth. Hati-hati, bisa aja ada bahaya mengancam dari balik cincin itu. Ucap Wanda
seketika mendesirkan aliran aneh dalam dirinya. Rasa takut dan was-was yang mulai semakin kuat hadir dalam pikirannya. Kakek itu baru aja ketemu kita tadi, tapi udah kasih itu cincin buat Rudy. Bisa aja ada maksud tersembunyi kan? Lucky ikut menimpali hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jangan menduga-duga, bikin gak tenang aja. Udahlah, aku sama Lily mau tidur. Kalian berjaga sampai pagi. Vika menengahi, lalu mengajak Lily masuk tenda. Baru saja berdiri dari tempatnya duduk, Vika mendengar suara sesuatu yang berdesis. Rerumputan bergerak tidak tenang, seolah ada yang tengah berjalan di atasnya. Vika memasang mode kewaspadaan. Bisa jadi ada binatang buas atau orang lain yang datang menghampiri mereka. Vika masih diam tak bergerak, mengamati daerah sekitar tenda mereka berdiri. Keempat sahabatnya menatap penuh tanya. Namun, hanya ditanggapi dengan jari telunjuk yang ditempelkan di bibir. Semua mengerti, lalu ikut mengamati tanpa melakukan pergerakan mendekat. Suara mendesis itu kian keras dan mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Menerka apa yang datang? Hewan buas atau makhluk yang katanya menjadi penunggu gunung itu? Lily menggenggam tangan Vika erat. Waspada tingkat tinggi membuatnya merasa sangat takut. Pengalaman berpetualangan tak cukup mampu memberikan keberanian lebih padanya. Apa itu, Pik? Tanya Lily saat sesuatu mulai mendekati mereka. Vika hanya diam dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Lily. Wanda mengambil kayu yang sebelumnya dibakar. Begitu pula Lucky. Sementara Rudy kebingungan harus berbuat apa. Pergerakan itu kian dekat. Jantung semakin kuat berdetak. Para pendaki itu semakin waspada. Tanpa disangka, Vika merasa ada yang melilit kakinya. Perlahan kian erat, tubuh Vika membeku takut. Kakiku ada ularnya, ujar Vika lirih. Tangannya semakin erat menggenggam tangan Lily. Gimana ini? Tenang, Vik, kata Lily menenangkan. Kita harus apa, guys? Lily bertanya pada ketiga teman lelakinya. Ketiga lelaki itu saling pandang, lalu mengangguk. Tanpa perlu dikomando lagi, Rudy berusaha melepaskan lilitan ular dari kaki Vika. Ular itu sangat kuat melilit hingga Rudy merasa cukup kesulitan. Yang dipegang untuk melepaskan adalah bagian ekornya. Namun ular itu menggigit kaki Vika hingga berdarah. Vika berteriak kencang saat gigit ular besar itu menancap di kakinya, lalu melepaskannya. Bekasnya meninggalkan luka yang mengalirkan darah segar. Seketika tubuh Vika terasa lemas. Ini ular apa? Tanya Vika dalam pelukan Lily. Piton, Pik. Lily menopang tubuh Vika sekuat tenaga. Ular itu masih belum menyerah untuk melepaskan lilitannya. Dari channel yang pernah ditontonnya, pertolongan saat seseorang digigit ular sejenis itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah menguraikan lilitan pada ekornya. Dibuka perlahan, baru kemudian pegang bagian kepalanya. Tidak boleh terfokus pada gigitan ular, karena kekuatan lilitan lebih berbahaya dari gigitan. Bismillahirrohmanirrohim. Sekuat tenaga Rudy mengulang usahanya dibantu Lucky dengan usaha yang lebih keras. Akhirnya lilitan ular itu dapat terlepas. Vika langsung terduduk. Tubuhnya sangat lemas dan gemetaran dililit ular sebesar betisnya. Lucky dan Wanda memukuli ular itu tanpa ampun. Ular jenis piton itu berusaha melawan dengan mendesis dan menggigit, namun tidak berhasil melukai keduanya. Udah, hentikan, jangan dipukuli lagi, biar dia pergi, seru Rudy berusaha kedua temannya berperilaku barbar.
Kalau dilepaskan, dia bakal balik lagi. Kalau menggigit kita lagi, mati kita, Ruth. Tukas Lucky menolak. Dorong aja ke pinggir tebing itu, biar jatuh ke bawah, kata Rudy memberi saran. Enggak, dia udah ngelukai salah satu di antara kita. Dia harus mati. Dengan geram, Wanda terus memukuli ular itu tanpa ampun. Kayu yang dipakai sampai patah jadi dua. Belum puas, dia pun mengambil kayu yang lain, berukuran sedikit lebih besar dari sebelumnya. Ular itu mendesis sangat kuat, seperti tengah berbicara sesuatu. Suaranya sangat mengerikan, hingga berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Wanda mengayun sekali lagi pada bagian kepala ular. Darah muncrat mengenai bajunya. Ular itu menggelepar, lalu mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Ular ini udah mati. Wanda tersenyum puas melihat tubuh ular yang telah dibunuhnya. Lalu dia melihat darah yang mengotori bajunya. Kesal bertambah, karena darah itu menimbulkan bau amis. Sial, ular pengganggu. Udah gigit, sekarang bajuku pun bau darahnya. Umpatnya diikuti gerakan melepas bajunya. Baju itu kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala besar. Darahnya gak akan kena bajumu kalau kamu nurut gak bunuh itu ular, sahut Rudy. Dia cukup menyesalkan tindakan brutal Wanda pada ular itu. Menurutnya, akan lebih baik jika ular itu dibuang saja langsung ke jurang, karena akan tersangkut di ranting pohon dan tetap hidup dengan tenang. Mereka pun akan aman dari gangguan ular itu tanpa harus membunuhnya. Yuk, bantu buang bangkai ular ini, ajak Wanda. Pria itu berusaha menyeret tubuh ular itu. Lucky dan Rudy ikut membantu. Bangkai dijatuhkan ke jurang yang ada tidak jauh dari tenda. Sakit, Li. Air mata Vika jatuh membasahi pipinya. Luka itu terasa sangat nyeri dan panas. Berkali-kali tangannya menekan bagian sekitar luka. Apa lukanya parah? Tanya Wanda masih dari tepi tebing. Iya, saut Lily. Gadis itu mengusap air mata Vika yang tengah berada dalam pangkuannya. Wanda, Lucky, dan Rudy datang menghampiri. Wanda mendekatkan Vika ke api unggun untuk melihat seberapa parah luka bekas gigitan ular itu. Darah masih mengucur. Wanda lantas mengambil air hangat untuk membasuh luka. Disiramnya perlahan agar darah itu bersih dan keadaan luka dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, sehelai kain dibasahinya untuk mengompres. Gadis berambut sepunggung itu spontan menarik tubuhnya ke atas. Matanya terpejam, merespon rasa nyeri saat lukanya tersiram air. Tahanlah. Wanda melanjutkan membersihkan luka itu dengan jantung yang tak karuan rasanya. Berdesir tak tega, begitu pula yang lainnya. Usai dikompres beberapa waktu, Wanda memberikan obat merah, lalu membalut luka itu dengan kain kasar. Sesekali dia menatap wajah Vika yang nampak pucat. Hatinya ikut teriris melihat sahabatnya itu kesakitan. Istirahatlah. Besok pasti udah lebih baik, ujar Wanda. Ular tadi bicara apa ya? Tanya Vika. Semua menatap Vika penuh keheranan. Bicara? Apa maksudmu? Tanya Wanda tak mengerti. Dahinya berkerut coba untuk memahami. Sebelum mati, ular itu mendesis sangat keras. Pasti kalian dengar itu. Desisan itu seperti sedang berbicara sesuatu. Dan firasatku, ucapan ular itu sangatlah buruk. Seperti sebuah kutukan untuk kita. Penjelasan Vika membuat mereka bergidik ngeri. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika akan ada yang mengutuk hidup mereka. Kutukan. Ini tak bisa melanjutkan bicara.
Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Menelan air ludah pun terasa sangat susah. Gak ada itu yang namanya kutukan, apalagi dari binatang. Lisan Wanda menyangkal, namun hatinya bergetar takut. Celakalah dia yang telah membunuh ular itu. Aku percaya dengan adanya kutukan. Karma pasti berlaku. Aku hanya berharap kita bisa selamat dan tetap dalam lindungan Allah. Ucap Rudy menambah ketakutan dalam hati Wanda. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Tangan itulah yang dipakainya untuk membunuh ular itu. Dia yang paling bersalah. Bagaimana kalau setelah ini kita diintai bahaya? Tanya Lucky, kian membuat suasana kian mencekam. Jangan bicara macam-macam. Berpikirlah jika ini cuma mitos aja. Kembali Wanda menyangga ucapan teman-temannya. Emosinya meningkat seiring bertambahnya rasa takut yang kian membuncah. Tapi kita juga pergi di waktu yang terlarang. Apa mungkin ini yang dimaksud Aki Fajar? Kita akan menghadapi banyak tantangan dan masalah di sini bila nekat. Mungkinkah ular tadi adalah salah satunya? Lili berbicara lirih, menerka apa yang dimaksud Aki Fajar sebelum mereka nekat pergi tanpa izin, tanpa pemandu. Udahlah, gak usah makin berhalusinasi. Ayo istirahat, semua masuk tenda aja. Kita jaga bergantian dari dalam tenda biar lebih aman. Wanda memutuskan perdebatan menakutkan itu. Baiklah, bantu aku bawa Vika masuk tenda, ujar Lili. Wanda bangkit membantu Vika berdiri bersama dengan Lili. Ketika semua berdiri untuk masuk tenda, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang berbeda. Lebih dingin dari lemari pendingin dan mampu mengalirkan aura ketakutan dalam benak kelima anak muda itu. Aroma anyir ikut menyeruak bersamaan dengan datangnya angin. Aroma anyir yang mampu membuat mual perut mereka. Aku akan membalas dendamku pada kalian. Kalian tidak akan bisa lari dariku. Kalian akan bersamaku di sini selamanya. Suara seorang wanita mengancam mereka, disertai suara desisan ular yang mengoyak, melumat seluruh keberanian yang tersisa. Guys, sontak mereka masuk ke dalam tenda, penuh rasa takut yang tidak terkira. Demi bisa saling menjaga satu sama lain, kelimanya memutuskan untuk tidur dalam satu tenda. Mereka mengumpulkan keberanian dan rencana untuk menghindari ancaman dari suara wanita tadi. Dingin banget di sini. Kabut tiba-tiba datang. Jadi rasanya seperti dalam kulkas. Keluh Lili seraya menggosok kedua telapak tangannya. Sesekali sembari digosokkan pada lengan atasnya. Iya, padahal cuaca tadi cerah banget. Apa mungkin itu sebabnya gunung ini dinamai Halimunat? Artinya kabut, ujar Rudy sambil memeluk kedua lututnya. Bisa jadi. Untuk beberapa waktu mereka ketakutan, lalu kedinginan. Kini diserang rasa kantuk yang mulai mengatupkan mata anak muda itu satu persatu. Sepanjang malam tubuh Vika menggigil. Luka itu membengkak kebiruan, agak menghitam. Darah tidak lagi mengalir. Telah berhenti sejak diberi obat merah dan dibalut kain kasah. Namun rasa nyeri itu seakan mengalir mengikuti aliran darahnya. Tubuhnya terasa membeku oleh rasa sakit. Vika menggigil terus. Gimana nih? Lili menatap satu persatu wajah ketiga laki-laki yang tengah duduk saling berhimpitan di dalam tenda yang sama dengannya. Semoga besok pagi udah baikan. Tadi juga udah dikasih minum paracetamol. Kita gantian jaga ya, biar gak semuanya drop. Baiknya kamu tidur duluan, Li. Kamu pasti capek banget, ujar Rudy. Iya, aku juga udah ngantuk banget. Lelah juga. Lili menguap entah yang keberapa kalinya.
Setiap rasa kantuk menyerang, dia akan sekuatnya bertahan. Lilin menatap wajah Pika lekat. Rasa iba membuatnya bisa bertahan hingga semalam ini. Ingin terus menjaganya, namun kesehatan juga harus dijaga agar mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Wanda pindah posisi agar Lili bisa merebahkan diri. Dia duduk menyajari kedua teman lelakinya. Beruntung tenda yang mereka tempati sedikit lebih besar dari tenda satunya, sehingga bisa meluruskan tubuhnya yang lelah. Dalam sekejap, Lili terlelap. Suara dengkuran halus menjadi pertanda jika dirinya tengah mengarungi dunia mimpi. Kamu juga tidur, Ruth. Biar aku sama Lucky yang jaga duluan. Nanti kalau kami udah gak tahan, kamu dibangunin, kata Wanda memberi arahan pada Rudy yang juga tengah berusaha keras menahan kantuknya. Baiklah. Kalau ada apa-apa, cepat bangunkan aku. Rudy tidak bisa merebahkan tubuhnya, maka tidur dalam posisi duduk dengan kaki selonjor dan badan bersandar di tas menjadi opsi terakhirnya. Apa menurutmu suara tadi benar akan mencelakai kita? Tanya Lucky dengan sedikit menahan suaranya agar yang lain tidak ikut mendengar ucapannya. Wanda menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke dinding tenda, lalu menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu tertunduk lagi. Aku gak tahu. Jujur, aku juga takut kalau itu beneran terjadi. Apa yang akan terjadi sebagai pencelaka kita? Celetuk Lucky penasaran. Entahlah, aku juga gak tahu. Tapi bisa jadi aku adalah orang pertama yang celaka. Dan dengan tanganku ular itu mati. Wanda mengangkat tangan kanannya, menatap lekat penuh rasa bersalah. Tangannya yang membuat teman-temannya dalam bahaya. Harusnya dia mendengarkan ucapan Rudy tadi. Suara Wanda terdengar putus asa. Bayangan tidak dapat lagi berjumpa dengan keluarga membuatnya ingin menangis. Namun tentu dia tidak ingin ada yang melihatnya menangis. Dia akan selalu menyembunyikan luka dan air matanya dari siapapun juga, agar semua tahu jika dirinya bahagia. Wanda teringat saat bersih tegang dengan ayahnya. Waktu itu adalah hari di mana dia akan pergi dari rumah untuk mendaki gunung kemarin sore. Ayah bilang jangan ya jangan, Wanda. Ayah Wanda sampai menggebrak meja saat anak sulungnya itu bersikeras untuk pergi mendaki gunung. Dengan atau tanpa izin ayah, aku akan tetap pergi. Selama ini aku selalu turuti maunya ayah, termasuk menerima wanita itu sebagai ibuku. Sekarang biarkan aku pergi ya. Wanda masih berusaha berbicara dengan nada suara yang ditahan agar tidak meledak. Tapi nggak kesana pergi liburannya, Ndah. Cari tempat lain yang lebih baik dan aman buat kamu. Kamu nggak pernah naik gunung, Ndah. Ayahnya mengingatkan. Gak ada tempat lain. Semua udah sepakat ke gunung itu. Wanda tetap pada pendiriannya, tak goyah. Kenapa kamu lebih menurut dengan temanmu ketimbang ayah, Ndah? Ayah Wanda menatap tajam anaknya yang baginya sulit untuk diatur dan tidak patuh. Karena mereka gak pernah nyakiti aku. Mereka juga gak pernah memaksakan kehendaknya seperti ayah. Wanda menjawab dengan nada datar, namun mampu menusuk jantung hati sang ayah. Kamu udah dewasa. Kapan kamu bisa mengerti dengan semua yang ayah berikan buat kamu? Semua yang ayah lakukan demi kebaikan kamu. Ayahnya berusaha melunakkan hati sang anak yang sekeras batu dengan suara yang lebih lembut. Bukan untukku, tapi untuk ayah sendiri. Sejak dulu ayah egois. Semua harus dituruti. Kapan ayah akan nuruti aku? Wanda masih berargumen menyalahkan sang ayah tentang arti patuh baginya. Tak lebih hanya untuk kepentingan pribadi ayahnya saja.
Sebuah tamparan keras melayang di pipi kiri Wanda dari ayahnya. Wanda memegangi pipinya yang memerah. Terasa perih hingga ke relung hati. Hatinya benar-benar terluka oleh tamparan sang ayah. Selama ini, belum pernah tangan ayahnya menyentuh tubuhnya. Sekali menyentuh, itu adalah sebuah tamparan. Remuk sudah hatinya menjadi kepingan yang tak lagi berbentuk. "Puas ayah tampar aku. Yuk tampar lagi. Tampar ya!" Wanda berteriak, seraya mendekatkan pipinya ke arah ayahnya menantang untuk ditampar lagi. Tangan sang ayah diraihnya, lalu ditempelkan ke wajahnya, namun ditarik lagi oleh ayahnya. Ayah Wanda bergeming menatap telapak tangan kanannya yang baru saja dipakai untuk menampar pipi sang anak. Penyesalan merasuk dalam hatinya. Mengapa bisa begitu mudah menyakiti anak yang sangat disayanginya itu? "Maafkan Ayanda," ucap ayahnya lirih dan bergetar penuh penyesalan. Telat. Ayah gak pernah sentuh aku. Ayah gak pernah lihat aku. Sekalinya nyentuh, nyakitin. Sekalinya lihat, penuh kebencian. Kau emang benar kalau ayah gak sayang aku? Tahu, kau emang bukan anak ayah? Wanda mengeluarkan segala yang membebani hatinya agar ayahnya tahu apa yang selama ini dia inginkan. "Jaga bicara Munda. Kamu anak ayah. Kalau bukan terus anak siapa? Kalau emang aku anak ayah, kalau ayah emang sayang aku, ayah akan selalu memandangku penuh cinta seperti ayah memandang anak ayah yang lain. Ayah akan menyentuhku penuh kasih sayang seperti pada yang lain. Ayah lakukan itu? Enggak ya. Sekarang semua atas keputusanku sendiri. Aku udah dewasa." Wanda masih menumpahkan kekesalannya pada sang ayah yang dinilainya tidak adil pada semua anak-anaknya. Wanda pergi ke kamar mengemasi barang-barang yang akan dibawanya mendaki gunung. Barang-barang yang lain dikemasnya di wadah terpisah. Nanti ketika dia pulang dari gunung, akan kembali ke rumah itu untuk mengambil dan membawanya pergi dari sana. Entah kemana. Usai mengemasi barang-barangnya, Wanda pergi begitu saja dari rumah, meninggalkan ayahnya yang tengah terpaku menatap kepergian anak sulungnya dengan dada yang penuh sesak. "Jangan pergi, dah." Seorang wanita berumur hampir kepala 4 berlari ke arah mobil yang dikendarai oleh Wanda. "Buat apa kamu minta aku bertahan? Buat terus disisihkan? Udahlah, nikmati aja semua. Aku gak peduli," jawab Wanda ketus. Seketika hati wanita itu bagai ditusuk sembilu, namun tidak dihiraukan. Yang diinginkan cintanya pada anak-anaknya tersampaikan. "Jangan bicara seperti itu, Ndah. Ayahmu sangat menyayangi kamu. Cuma dia terlalu gengsi untuk mengatakannya. Ibu mohon, tetaplah di sini." Wanita bergelar ibu tiri itu membujuk sang anak yang keras kepala. "Oh, gengsi ya? Gengsinya itu yang akan membuatnya kehilangan anak yang katamu disayanginya ini. Permisi, terima kasih udah sudi bertahan menjadi ibu buatku." Wanda tahu, wanita itu akan sakit hati dengan kalimat terakhirnya. Namun dia tidak peduli. Dia hanya ingin lepas dari cengkraman sang ayah, meski belum tahu akan pergi kemana. Yang dia tahu, dirinya akan bebas terbang. Mobil yang dikendarai Wanda meninggalkan pelataran rumah mewah tempatnya dibesarkan, membawa sejuta rasa sakit sebagai anak yang diabaikan. Ibu tirinya menatap pilu hingga mobil itu hilang dari pandangan matanya. Setetes air mata Wanda jatuh. Mungkin benar, ini akan menjadi kepergiannya dari hidup ayahnya juga keluarganya. Ayahnya akan benar-benar kehilangan anak yang gengsi untuk disayanginya. "Look, andai aku gak bisa pulang, sedangkan kamu bisa, bilang supaya ayahku benar-benar melupakan aku.
Aku bukan anak yang bisa membuatnya bangga. Aku bukan anak yang bisa buatnya menatap penuh cinta. Anak yang udah bikin dia kehilangan istri pertamanya. Jangan lupa, supaya sebelum benar-benar melupakan aku, ayahku harus menabur bunga di kaki gunung ini untukku. Kamu ini bicara apa, Ndah? Kita akan pulang sama-sama. Aku yakin kita bisa keluar dengan selamat, ujar Lucky coba melapangkan hati sahabatnya. Tapi aku gak yakin. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.